Doa Al-Fatihah. Mulai dari basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Alamin. Rabbil. Berakhirannya ini alif ta. Contohnya al-muslimatu, al-mu'minatu. Ini ya alif ta. Seperti itu ya Bunda. Selanjutnya nih. Nah, ini kita punya rumus cepat ya Bunda sekalian ya. Khulasatul ifham atau ringkasannya cara memahami jamak muzakkar salim dulu. Nah, ayah Bunda sekalian bisa mengikuti yang saya yang saya ucapkan. Rumus cepat paham jamak muzakkar salim berakhiran wawunun una ya nun ina. Coba sama-sama mulai. Berakhiran waunun una ya nun ina. Sekali lagi sama-sama. 3, 2, 1. Apa rumus Ber cepat paham jamak muzakkar salim? Berakhiran Berakhiran waunun wawunun una una ya nun nun ina. ina. Gampang ya. Berakhiran wawunun una ya Una nun ina. Gitu ya, pakai nada biar nempel ke otak kita ya. Oke, setiap ada wawunun ya nun una ina di akhir itu pasti apa? Jamak muzakkar salim. Coba kita bedah rumusnya ya. Nih, kan muzakkar itu artinya apa? Mufrad, laki-laki. Nah, mukminun berarti lelaki mukmin, satu orang ya, karena mufrad. Lalu kita tambahin deh akhirnya una ina ya nun berakhiran wawunun una ya nun ina, ditambahin deh mukminun tambah una mukminuna, atau mukminun ditambah ina jadi mukminina. Karena ini dua-duanya berakhiran ada wawunun sama yanun, maka ini namanya apa ya Bunda sekalian? Isim jamak mudzakkar salim. Nah, tapi kalau kita nggak hafal banget boleh sebutnya jamak muzakkar aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau mau lebih bagus ya jamak muzakkar salim. Oke, gampang ya Bunda sekalian ya. Tinggal ditambahin saja berakhiran wawunun una yanun ina. Yuk, coba kita sama-sama baca berakhiran 3, 2, 1. Apa rumus cepatnya? Berakhiran Berakhiran wawunun una wawununa yanun ina. ina. Kira-kira udah hafal belum? Pasti hafal. Gampang ya? Gampang. Kalau kita Berakhiran belajar wawunun bahasa Arabnya seperti kayak gini, insya Allah lebih gampang ya. Ah, oke, mumtaz, barakallahu fikum. Nah, coba kita praktekkan ya Bunda sekalian. Solihun. Kalau mau jamak muzakkar salim kan gimana caranya? Tinggal ditambah. Solihina. Berarti so Solihina. huna sama Ustadz boleh nah usul, Ustadz boleh usul. ya gimana Pak? Itu gimana kalau ditambah itu itu kan tidak ada tanda bacanya ya Oh solihuna iya. ya diberilah supaya kami ini yang belum paham betul Harokat. harokatnya ya. Siap harokatnya. siap. Terima Masya kasih. Allah. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Nah, ayo Bunda sekalian ya. Nah, saya ini lupa nambahin nggak apa-apa ya. Insya Allah gampang. Ini semuanya bisa dibaca kok. Insya Allah kalian ini ya. Solihun. Kalau mau dijamakkan berarti ditambahan berakhiran wawunun una ya nun ina. Berarti solihuna atau satu lagi solihin. Ya, sip. Ini kelewat ya. Gitu. Udah
Sesimpel itu ya Bunda sekalian. Maka yang tadinya solihun ini isim apa namanya berdasarkan jenisnya? Isim Muzakkar salim. zakar. Muzakkar, yang solihun muzakkar. Lalu jumlahnya ini sebelumnya apa ini? Solih. Mufrad apa musanna apa jamak? Mufrad. Mufrad. Kalau kita mau tambah jadikan muzakkar salim tinggal ditambahin apa? Wawunun, nun. Nah, berarti ini jadi beda. Yang artinya solihun, orang soleh berarti satu. Solihin, solihuna, berarti jadi orang-orang soleh. Gitu gampang ya? Gampang ya Bunda sekalian. Lanjut. Nih, saya punya kalimat lagi. Nah, ini hapus dulu. Nah, ini bacanya apa? Qanitun. Nah, gimana? Nah, tinggal ditambah nah, gitu ya. Tinggal ditambah wawunun ya nun. Berarti qanituna, qanitina. Nah, lanjut. Muslimun. Muslimun berarti gimana? Tambah wawun menjadi muslimuna. Gitu ya. Muslimina. Jadi muslimina. Sip. Gitu. Jadi gampang, sesimpel itu ya Bunda sekalian. Muslimun berarti tambahin una ina muslimuna muslimina. Terakhir lanjut katibun. Katibun. Ini jadi katibuna nah gitu ya katibuna. Gitu saja. Simpel ya Bunda sekalian. Ditambah una ina jadi jamak muzakkar salim. Nah, ini namanya jamak muzakkar salim. Jadi kalau rumusnya itu mufrad, hai Bunda sekalian, mufrad yang muzakkar ini ditambah ina una maka jadi jamak muzakkar salim. Gampang, insyaallah gampang ya. Gampang. Lanjut. Nah, ini contohnya jamak muzakkar salim di dalam Al-Qur'an. Contohnya al-kafiruna artinya orang-orang yang kafir. Nah, di surah Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ayo Bunda sekalian nanti ketika baca Quran bisa dirasakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo Bunda sekalian tahu ini apa namanya? Jamak muzakkar salim. Pas lagi baca teh, oh ini jamak muzakkar salim. Itu nantinya ayo Bunda sekalian lebih apa ya, merasa lebih dekat dengan Allah Ta'ala mungkin ya, karena kita tahu bahasanya. Lanjut. Ada al-mu'minuna artinya orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Nah, ini surah apa ini? Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ya. Sungguh aflaha, qad sungguh aflaha beruntung sekali siapa al-mu'minuna orang-orang yang beriman. Nah, lanjut. As-sabirina artinya orang-orang yang bersabar. Nah, contohnya wa basyiris sabirin dan berikanlah kabar gembira as-sabirina kepada orang-orang yang bersabar. Nah, jadi kita tahu as-sabirina orang-orang yang bersabar. Contohnya lagi al-muttaqina innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Lanjut ada lagi ulaika
ulaika humul muflihun. Oh, ini banyak banget dalam Al-Qur'an ya. Muflihun, muflihun, muflihun. Itu artinya Ibunda sekalian, orang-orang yang beruntung. Untung. Nah, gitu. Kalau coba kita bedah sama-sama Ibunda sekalian ya. Kan kita udah tahu ini bentuk dari jamaknya. Coba kita bedah satu-satu. Jadi bentuk mufradnya al-kafiruna. Berarti sebelumnya apa? Al-kafirun. Kafirun. Udah Kafir. al-kafir. Atau al-kafiru. Gitu ya. Ditambahlah wawun nun sehingga artinya jadi apa? Kafiruna. Orang-orang Kafir. orang-orang yang kafir. Al-mu'minuna sebelumnya apa berarti ini sebelum jamak mufrad? Al-mu'min. Mukmin. Al-mu'min. Nah, sip gitu ya. Al-mu'minu. Mukmin. Lanjut. As-sabirina mufradnya berarti apa as-sabirin? As-sabirin. Sabirin. Ah. Sabirin. As-sabir. Bisa ya, gampang ya udah sekalian ya. Nah, ini al-muttaqina apa berarti? Mutakin. Nah, karena dia dari ittaqo yattaqi fahuwa muttaqi. Nantinya ketika tasrif muttaqi saja. Gitu ya, al-muttaqi. Ditambahkanlah ya nun jadi al-muttaqina. Al-muflihuna isim mufradnya apa Ibunda sekalian? Al-muflih. Gitu al-muflihu atau al-muflih. Seperti itu ya Bunda sekalian. Jadi nantinya ya Bunda sekalian ketika baca Quran itu bisa kan kita baca nih. Nah, kita pas lagi baca coba cari jamak muzakkar salim. Oh, ini jamak muzakkar salim. Misalkan ketemu al-muttaqina. Oh, al-muttaqina. Berarti ini ditambahinnya ya sama nun. Nah, gitu ya. Lalu kalau mufradnya apa ya bentuk satunya? Oh, ini al-muttaqi. Gitu ya. Ibu sekalian nanti ketika baca Quran itu lebih betah insyaallah. Karena apa? Karena kita lebih mendalami lagi strukturalnya atau kegramatikalnya seperti itu. Sudah dipahami insyaallah Ibu sekalian untuk jamak muzakkar salim gampang ya insyaallah ya. Insyaallah. Oke, coba kita ulang sama-sama. Rumus cepat paham jamak muzakkar salim apa tadi? Berakhiran waunun. Ini ya. Sip. Insyaallah gampang ya. Berakhiran waunun una yanun ina. Gitu ya. Jadi kita pakai nada saja ngapalinnya biar gampang. Nah, kita lanjutkan insyaallah ya. Tadi sudah paham ya Bunda sekalian ya? Kita lanjutkan. Tadi kan jamak itu selain dia yang laki-laki banyak, pasti ada yang perempuan banyak. Yang perempuan banyak itu namanya jamak muannas salim. Gitu ya, jamak muannas salim. Jadi perempuan banyak. Rumus cepat pahamnya apa? Coba kita sama-sama baca. Berakhiran alif ta'at. Gitu ya. Bisa ya? Berakhiran alif ta'at. Yo, kita coba sama-sama baca. 3, 2, 1. Berakhiran alif ta'at. Gitu ya. Kalau Bunda sekalian nanti ketemu berakhiran kayak gini, itu berarti sudah dipastikan jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Coba kita lihat rumusnya. Ketika mufrad perempuan atau yang satu perempuan gitu ya. Nah, lalu mu'minatun misalkan ini contohnya. Mu'minatun. Nah, ini belum dikasih harokat ya, afwan. Mu'minatun. Artinya apa Bunda sekalian? Mu'minatun? Berarti orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Perempuan. Satu orang perempuan beriman. PR gitu ya, beriman PR atau orang yang mukmin perempuan gitu ya. PR itu maksudnya perempuan. Kalau nanti kita bertemu LK, nah itu laki-laki maksudnya ya. Lanjut. Kan ini satu ya Bunda sekalian ya. Satu orang yang beriman. Ditambahlah berakhiran alif ta'at yang ini.
Maka jadi seperti ini Bunda sekalian. Mu'minatun ditambah at. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini mu'minat. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah mu'minatun artinya berarti apa? Bukan satu orang mukmin lagi, tapi orang-orang yang beriman perempuan. Nah, gitu ya. Jadi artinya orang Wanita-wanita beriman. ya, boleh pakai wanita-wanita. Suaranya kecil, Ustaz. Afwan, suara Ustaz kecil dia. Nah, baik sebentar. Berarti selalu dipanjangkan ya, Ustaz ya, ujungnya. Mukminat. Betul. Baik. Coba Soalnya masih USB-nya biasa USB-nya cabut dulu, Ustaz. siap. Baik. Masih kecil ya Bunda sekalian ya, sebentar. Sudah Ustaz, sudah. Oh, udah. Ustaz. Udah. Udah sekarang Alhamdulillah. kedengaran. Oke, Masya Allah. Afwan Ibu sekalian ya, karena ini bukan di studio saya ya, jadi berbeda settingannya, Masya Allah. Kita lanjutkan. Tadi orang-orang atau wanita-wanita. Itu ya, wanita-wanita yang Yang beriman. beriman. Nah, Selanjutnya, muslimatun. Nah, Ibu sekalian mungkin sudah familiar ya. Muslimin dan muslimat. Nah, itu maksudnya jamak itu. Muslimah. Nah, ditambah at muslimatun. Muslimatun. Nah, muslimatun berarti artinya apa? Sama. Orang-orang atau wanita-wanita yang muslimah, muslim. Nah, gitu ya, para muslimah. Nah, nanti untuk mengartikannya itu bebas. Nah, tapi kita tahu dulu ini tuh maksudnya orang-orang, atau banyak gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini saya punya kata di sini solihatun. Nah, solihatun. Kalau mau dijadiin perempuan-perempuan solihah yang banyak berarti perempuan-perempuan solihah atau wanita-wanita solihah berakhiran alif taat berarti jadi apa? Solihat. Lihat. Nah, gitu ya, solihatun. Nah, gitu gampang ya. Lanjut di bawahnya qanitatun. Nah, ini qanitatun. Tun. Nah, tinggal ditambahkan alif. Qanitatun. Nah, gitu ya. Nah, ini pulpennya tidak sip. Nah, itu saja. Qanitatun, kebaca insyaallah ya. Katibatun. Kalau mau jadi jamak muannas salim berakhiran alif ta berarti at. Jadi Katibatun. Seperti itu Ibu sekalian. Abidatun, perempuan ahli ibadah satu orang. Kalau mau jadi jamak muannas salim Abidatun. nah, gitu ya. Abidatun. Abidatun atau abidat. Nah, seperti itu Ibu sekalian. Jadi bedanya jamak muannas salim sama jamak muzakkar salim apa kira-kira? Kalau jamak muzakkar salim berakhiran wawunun una. Ya nun. Ya nun ina. Kalau jamak muannas salim apa? Berakhiran alif taat. Gitu ya. Jadi kalau saya punya kata mukminatun, satu orang perempuan mukmin. Kalau mau dibanyakan di jamak muannas salim kan berarti jadi mukminat. Kadzibatun misalkan, perempuan yang berbohong. Tinggal ditambah kadzibat. Nah, udah kegambar ya? Udah kegambar ya sekalian. Nah, ternyata di dalam Al-Quran pun jamak muannas salim itu banyak ya sekalian. Contohnya nih kita baca sama-sama. Al-khasyi'atu artinya para wanita yang khusyuk. Ayatnya di wal khasyi'ina wal khasyi'at. Nah, kenapa nih bisa jamak muannas salim? Karena berakhiran alif ta'at. Nah, gitu ya.
Al-mutasaddiqat, artinya para wanita yang bersedekah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Mutasaddiqat. Alif ta, ingat berakhiran alif ta, maka jadi para wanita yang bersedekah. Ada lagi, nah ini ayat yang panjang ya. Abidat saihat. Nah ini abidat artinya para wanita yang ahli ibadah. Mukminat, para wanita yang beriman. Nah, ada lagi saihat, para wanita yang berkelana. Nah, ini sebenarnya ada tafsirnya nantinya. Berkelana itu maksudnya apa? Nah, nanti itu kalau ngaji tafsir ya bunda sekalian tahu maksudnya kenapa saihat di alam Al-Quran. Nah, seperti itu ya bunda sekalian. Kalau saya tarik al-khosyiatu, bentuknya kan ini jamak apa namanya? Jamak muannas salim. Nah, kalau saya mau jadikan isim mufrad, bentuknya muannas apa berarti? Gitu ya. Khosyiatu. Bunda sekalian. Nah, sebelum dilanjut, kalau ada alif lam, Pak Ustadz, ya tidak menerima. Pak marbutohnya diganti menjadi tak yang terbuka itu ya, maftuhah. yang mana? Yang ini? Ya itu ya. Oh, ini. Kalau Ya, mufrad betul. tak marbutoh, kalau Betul. jamak jadi taknya tak yang terbuka ya Pak. Nah, betul Nah, seperti itu. Sip, ta maftuhah. maftuhah. Masya Allah. Gitu Luar ya, biasa Pak, ya, ya. jadi jarum Betul. Nah, bunda sekalian, jadi kuncinya ya. Nanti kalau bunda sekalian ada cara misalkan untuk merubah al-khosyiatu, coba ubah jadi isim mufrad muannasnya. Berarti gimana? Tambahin ta marbutoh al-khosyiatu. Nah, gitu ya. Karena beda ininya taknya ta maftuhah, yang ini taknya ta marbutoh. Nah, lanjut. Dihilangkannya Setia kalau ada alif lam di depan tanwinnya dihilangkan Nah, gitu. ya. Hilangkan. Betul. Nah, Nanti insya Allah kita akan bahas mengenai alif lam. Nah, ada pembahasan berbeda juga. Nanti alif lam itu gimana sih kalau dalam bahasa Arab, fungsinya apanya dan lain-lainnya. Pokoknya insya Allah. Yang jelas untuk yang pertama betul. Ketika ada kata pakai alif lam, itu pasti akhirnya nggak ada tanwin ya bunda sekalian. Iya. Nah, gitu ya. Al-mu'minuna, al-khosyi'ina, al, pokoknya pasti nggak ada tanwin. Tapi kalau nggak ada alif lam, nah makanya kalau saya tuliskan ini al-khosyi'atu. Saya tulis di sini khosyi'ah. Nah, kalau nggak pakai alif lam, khosyi'atun. Nah, gitu. Nanti ada pembahasannya. Ini untuk pengenalan saja ya. Lanjut, al-mutasaddiqat. Berarti bentuk mufradnya apa? Al-mutasaddiqat. Al-mutasaddiqatu. Masya Allah, sip. Mutasaddiqatu. Gitu ya. Ini sudah lumayan ya, ibu sekalian ya. Al-mutasaddiqat, isi mufradnya al-mutasaddiqah. Atau Jadi jamak Ustadz, sedekah. Ya, gimana Pak? tanda isim itu cukup satu dalam satu kata itu ya. Al misalnya tidak harus dengan tanwin di bagian huruf terakhirnya gitu kan. Nah, betul. Jadi nantinya salah satu dari yang sekian tanda isim. Ya, betul. Seperti itu. Nanti coba kita kita bedah pas latihan. Setelah ini kita latihan ya. Abidatun dan lain-lain. Pokoknya gampang ini ya, insyaallah ya. Mukminat, saihat, seperti itu ya bunda sekalian. Baik, kita lanjutkan. Sudah siap bunda? Sekarang kita latihan ya. Siap ya insyaallah ya? Insyaallah. Oke, latihan. Nah, latihannya seperti ini. Jadi saya akan dari titik layarnya. baik sebentar Bu ya. Nah, saya akan mencontohkan cara mengurai kalimat dalam bahasa Arab. Nah, gitu ya. Kalimat atau katanya di dalam struktural bahasa Arab. Kan kita itu biasanya kalau
bukan bahasa Arab di Sobat Ngaji itu kan kelas tahsin ya Bunda sekalian ya. Contohnya nih kalau kelas tahsin kan gini. Wal qanitina wal qanitat wal qa. Apa hukumnya? Alif lam Qamariyah. Nah, kenapa? Karena alif lam bertemu huruf Qamariyah. Huruf Qamariyah ada berapa? Ada 14 dan lain-lain. Misalkan wal qanitina tina apa? Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena kasrah bertemu dengan ya sukun. Dibacanya berapa harokat? 2 harokat. Itu kan kalau kita belajar tahsin ya. Nah, di bahasa Arab pun ada ya Bunda sekalian. Saya akan contohkan. Wal qanitina wal qanitat wal qanitina. Nanti saya tanya, apa ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Alif lam. Ada berapa tanda kalimat isim? Ada 5. Sebutkan. Alif bertani di jarako. Nah, ini kalau sudah tingkat yang nantinya ayah bunda sekalian sudah tinggi gitu ya. Ini saya contohkan. Alif lam. Kenapa? Karena termasuk dari alif bertani di jarako. Oke, ini isimnya isim apa jenisnya? Ini jenisnya muzakkar. Berdasarkan jumlahnya, ini apa? Isim apa? Isim muzakkar salim. Apa tandanya? Berakhiran ya nun ina. Sampai gitu ya. Kita baru berteman keberapa segini? Ketiga sekarang. Tapi mengurai bahasa Arabnya sudah luar biasa dahsyat. Tapi untuk khusus pertemuan kali ini kita lebih ke isim jamaknya. Kenapa dia bisa jamak? Siapa ya sekalian ya? Seperti biasa ya, kita sama-sama akan membedahnya. Awal qanitina saya contohkan dulu. Ini kalimat isim. Isim apa? Isim muzakkar. Jamak muzakkar salim. Kenapa jamak muzakkar salim? Apa tandanya? Berakhiran ya nun. Wal qanitatu. Berdasarkan jumlahnya, ini isim apa? Jamak muannas salim. Kenapa? Karena berakhiran at atau alif lam, alif ta, at, gitu ya. Jadi kita mengurainya cukup seperti itu saja. Kenapa ini jamak muzakkar salim? Karena berakhiran ya nun ina. Kenapa ini jamak muannas salim? Karena berakhiran alif ta, at. Oke, sip. Kita lanjutkan ya Bunda sekalian. Bismillah. Qad aflahal mu'minun. Berdasarkan jenisnya, berdasarkan jumlahnya, ini isim apa? Isim jamak muzakkar salim. Kenapa bisa jamak muzakkar salim? Berakhiran Una. Lanjut. Wal khashi'ina. Aina. Ini berdasarkan jumlahnya jamak muzakkar salim. Kenapa? Masya Allah. Lanjut. Wal khasyiati. Berdasarkan jumlahnya sama. Kenapa? Alif ta. Oke. Nah, ibu sekalian, kita sekarang coba ya. Wasaya'lamul ladzina zalamu. Nah, ini ada nggak kira-kira tandanya? Jadi alazina. Ya nun alazina. Nah, nanti kita akan belajar ya. Ini saya sengaja cantumkan. Nanti akan menjadi pembahasan berbeda. Alladzina dia bukan jamak muzakkar salim. Nah, nanti ada namanya. Jadi saya sengaja cantumkan karena banyak ya alladzina ya Bunda sekalian ya. Tandanya kenapa dia bukan jamak muzakkar salim? Saya tanya kepada ibu sekalian. Alladzuna ada nggak? Nggak ada. Adanya alladzina aja. Nah, jadi alladzina itu bukan termasuk jamak muzakkar salim. Nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini saya sengaja cantumkan saja. Sebenarnya ada jamak muzakkar salimnya dari zalamu, tapi panjang pembahasannya. Kenapa bisa jadi ada isim jamak muzakkar salimnya? Lanjut saja. Nah, yang tadi cuma ada privatnya enggak ini Pak grammar ini? Gimana Ibu? Afwan? Ada privatnya enggak grammar ini Pak? Oh, masih dalam tahap rancangan insya Allah ya. Insya Allah. Ditunggu saja Bunda sekalian ya. Insya Allah. Oke, sama-sama. Wadzakirina.
Berdasarkan Jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. kenapa Ya, jamak muzakkar berakhiran Itu salim? ada Nah ina. berakhiran Ina. ya nun ina. Mumtaz. Allahu katsira. Wadzakirati. Mu'anats Jamak salim. muannas salim. Apa? Mu'anats Muannas salim. salim berakhiran Ada alif alif ta. ta. Mu'anats salim. Wabashiril muslimin. Jamak muzakkar salim. Muzakkar Apa? salim berakhiran ya nun. Nah berakhiran ya nun. Ina. Nah, lanjut ya. Wassabirina. Jamak Jama muzakkar muzakkar salim berakhiran ya nun. dan Ina. berakhiran ya nun. Wassabirati. Jamak muannas Berarti Anas salim. Kenapa? Muannas salim Musanna. berakhiran alif Berakhiran alif Mu'anats salim. Taat. Mu'anats. at. Qul ya Qul ya ayyuhal kafirun. Jamak salim. Karena berakhiran Una. unun una. Lanjut. Muslimina. Jamak muzakkar salim. salim Apa? berakhiran ya nun. Ya nun. Lanjut. Wal muslimati. Jamak muannas Jamak salim. muannas salim Mu'annas berakhiran salim. Alif ta. At. Nah, ini sama ya. Wal mu'minin wal mu'minat sama saja kayak tadi. Terakhir wa basyiris sabirin. Jamak muzakkar salim. Berakhiran ya nun. Ina. Masya Allah. Barakallahu fikum ajma'in. Gampang ternyata bahasa Arab ya benar sekalian ya. Gampang nggak? Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi segampang itu sebenarnya kita belajar kalau ada metode yang tepat ya benar sekalian ya. Nah, tepat dengan yang kita pelajari. Pun ada metode-metode lain, nah, pasti itu juga bisa cocok kepada bunda sekalian. Tergantung kitanya sebenarnya. Nah, kalau kita kitanya semangat, kitanya konsisten. Sebenarnya kalau kunci dari belajar bahasa Arab itu konsisten ya bunda sekalian. Nah, kalau konsisten itu sedikit demi sedikit nanti lama-lama jadi pemahaman yang menggunung. Nah, kalau sudah menggunung gitu, kita mau turun gunung, mau naik gunung aman. Seperti itu ibaratkan ya bunda sekalian ya. Kurang lebih seperti itu ya bunda sekalian. Ingat rumus cepat paham jamak muannas salim berakhiran alif taat. Kalau rumus cepat paham jamak muzakkar salim berakhiran waw nun una ya nun ina. Gitu ya bunda sekalian. Jadi saya ulangi, isim jamak itu ada 3, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Kita baru membahas 2 saja. Yang tadi berakhiran alif berakhiran waw nun una ya nun ina. Kalau untuk jamak muzakkar salim, kalau muannas salim berakhiran alif taat, atau mufrad perempuan ditambahkan alif tak. Seperti itu ya bunda sekalian. Barakallahu fikum ajma'in bunda sekalian, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Jangan beranjak kemana-mana dulu karena ada informasi yang akan disampaikan oleh Atian. Nah, insya Allah ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini bunda sekalian. Saya kembalikan ke Atian. Barakallahu fik. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Seru. Bagaimana Ibunda? Seru? Seru banget. Semangat. Semangat. Privatnya, privatnya. Mau dong kalau ada privatnya. Sangat Semua mau, ramai semua mau. sekali ya Bunda ya. Seruan-seruannya Masya Allah. Mau juga kalau ada privatnya Ustaz. Ya, insya Allah Semoga ya ada Bunda ya. privatnya. Insya Allah. Baik, syukron jazakumullah khairan kasiron Ustadz yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Baik ya Ibunda, sebelum kita melanjutkan kembali materi yang tentunya nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Aziz, saya izinkan saya menyampaikan sedikit informasi terkait program-program yang ada di Sobat Ngaji. Jadi ya Bunda, jangan beranjak terlebih dahulu ya. Ada sedikit, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya Bunda.
Apakah sudah tampil ayah bunda? Sudah. Sudah ya. Sudah. Wan ya, tunggu Baik ayah bunda, sudah tampil ya. Baik, sebelumnya saya mau informasikan mengenai program Sobat Ngaji yang alhamdulillah pada malam ini ayah bunda sudah sudah mengikuti yang kajian rutinnya ada di Ahad malam sama Rabu malam, dan kajiannya rutin ya ayah bunda ya, yang alhamdulillah saat ini ayah bunda sudah bergabung di Ahad malamnya, dan jamnya juga sama ya ayah bunda ya. Kalau yang dari hari Rabunya ada tasin ilminya untuk bedah tajwid, waktunya sama jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan tasin ilmi dan amali ini ada di setiap Ahad malamnya. Dan yang ketiganya di kelas akbar ini ada maghrib mengaji nih ayah bunda. Maghrib mengaji tasin surah Al-Kahfi nanti dibimbing oleh Ustadz Ari Abdullah, dan untuk harinya ada di hari Kamis. Ayah bunda boleh mencatatnya, dan tentunya nanti akan di-sharekan di grup kelas akbarnya. Kalau yang maghrib mengajinya dari jam 6.30 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan ini sifatnya gratis ya ayah bunda. Ayah bunda boleh mengajak temannya ataupun kerabatnya untuk bisa bergabung di kelas akbar ini bersama Sobat Ngaji. Dan barangkali ayah bunda semisal ingin lebih private-nya, kami mempunyai program yang kedua, yaitu programnya yang kelas private-nya. Yang pertama ada kelas private-nya yang ikro, yang tikrornya ayah bunda ya. Ini untuk dewasa ayah bunda boleh semisal ingin bergabung dari dasar, dari ikronya, dan tikror ini kami ada beberapa modul dari ikro 1, tikror 2, dan tikror 3-nya. Dan di Sobat Ngaji ini insya Allah dengan metode memudahkan. Ayah bunda kalau yang ada tahapnya pun juga ya, dari ikro nanti akan dilanjutkan oleh yang kedua yaitu kelas tasin tajwidnya. Dari tikror langsung nanti tahapnya dari tasin tajwidnya. Dan ayah bunda boleh bergabung di sini di kelas private-nya nanti dengan metode yang memudahkan, dengan tata cara, dengan ada rumusnya pun juga, dengan metode banabanya, dan ada modul yang sangat lengkap nih ayah bunda, dari tasin 1, modul A, modul B, sampai tasin 2-nya nih ayah bunda, dari konsistennya ayah bunda dari 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, dan tahap selanjutnya nanti ayah bunda akan mengikuti kelas makhrajnya setelah tasin, makhrijul hurufnya. Dan ayah bunda juga akan mendapatkan PDF-nya langsung ayah bunda
Nanti boleh ayah bunda kalau ingin bergabung nanti bisa menghubungi admin kami. Udah dapat PDF-nya, nanti juga akan diberikan rekaman ulangnya biar ayah bunda bisa menyimak kembali pembahasan yang sudah diajarkan. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga ada kelas talakinya nih ayah bunda. Barangkali ayah bunda yang ingin bergabung di kelas talakinya, nanti kalau kelas talaki ini akan diarahkan untuk ayah bunda tes bacaannya dengan placement tesnya, yaitu ayah bunda untuk membaca surah Maryam dari ayat 1 sampai 5. Seperti itu. Karena kenapa diadakan placement test ini? Biar kita bisa mengukur ayah bunda ke tahap selanjutnya, biar ayah bunda tidak terlalu memberatkan ketika belajar. Dan yang terakhir, ada kelas tasin makomatnya ya bunda. Ayah bunda kalau ingin mempelajari irama-iramanya, semisal ada yang saat ini kita mulai yaitu dari irama Kurdi, dan nanti ada irama Hijaz, Jiharka, Nihawan, dan seterusnya. Ayah bunda boleh kalau ingin mempelajari iramanya di Sobat Ngaji ini tersedia, yaitu ada kelas tasin makomatnya serta tajwidnya langsung. Ini ada di tasin makomatnya. Polanya seperti ini ayah bunda ya untuk PDF-nya yang nanti akan di-sharekan di setiap grup kelas private-nya. Dan selanjutnya kalau ayah bunda ingin bergabung, boleh di screenshot ataupun mau dicatat silahkan. Ini jadwal-jadwalnya yang insya Allah akan dimulai di periode tanggal 21 September. Senin besok ya bunda ya. Ini akan dimulai Senin besok. Dan boleh ayah bunda catat untuk pendaftarannya nih, kelas private-nya. Boleh dicatat ataupun di screenshot ya. Untuk nomornya 082123886526. Seperti itu ayah bunda ya. Nanti saya bantu di-sharekan untuk linknya bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas private-nya. Saya bantu di-sharekan ya ayah bunda. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ayah bunda sudah menunggu ya. Kita lanjutkan kembali. Kita persilakan kepada Ustadz Aziz. Tafadhol Ustadz. Baik, Apaan, alhamdulillah. Ustaz? Udah. Baik, alhamdulillah, jazakumullah ahsana jaza. Atian sudah memberikan kesempatan kepada saya lagi. Oke, ibu sekalian, kita lanjutkan insyaallah ya. Nah, masih ada satu materi lagi yang menunggu kita untuk dibahas nih ibu sekalian. Kita akan melanjutkan tadi kita mempelajari mengenai dua bab. Nah, babnya jama' muzakkar salim dan jama' muannas salim. Dan ini masih di dalam kategori jumlah ya benar sekalian ya. Dalam jumlah. Nah, jadi kan isim itu tadi di awal berdasarkan jenisnya ada muannas, ada muzakkar. Berdasarkan jumlahnya ada yang jumlahnya 1 namanya isim mufrad, ada yang jumlahnya 2 namanya isim musanna, ada yang 2 lebih atau 3 lebih gitu ya. Namanya jama', isim jama'. Isim jama' ada 3. Yang pertama tadi kita pelajari jama' muzakkar salim, yang intinya kita punya pola
rumusnya itu berakhiran waw nun una ya nun ina. Nah, itu ya. Setiap ada yang berakhiran waw nun una ya nun ina sudah dipastikan jamak muzakkar salim dengan syarat. Nah, ini mufrad laki-laki ditambah una ina. Lalu kalau jamak muannats salim, cara ngafal cepatnya, cara paham cepatnya berakhiran alif taat. Nah, itu muannas, mufrad perempuan. 1 mukminatun ditambah at mukminatun berarti jadi para wanita yang beriman. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas mengenai satu hal, saya buka dari awal ya Bunda sekalian ya. Satu hal yang acak-acakan. Nah, kenapa saya sebut seperti itu? Coba kita bahas sama-sama ya. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Bentuk jamak berubah dari mufradnya, baik huruf, tengahnya, awalnya atau akhirnya disebut taksir karena pecah berubah bentuk, tidak sekedar nambah akhiran seperti jamak salim. Kalau kita baca definisinya aja, itu insya Allah benar sekali mumet. Karena panjang ya. Bentuk jamak berubah dari mufradnya. Apa aja yang berubahnya? Huruf tengahnya, awalnya atau akhirnya disebut taksir. Nah ini insya Allah kalau kita baca definisinya saja sekilas, itu insya Allah mumet ya bunda sekalian. Contohnya apa nih? Ini contohnya dulu. Kitabun jadi kutubun atau buku-buku. Rojulun laki-laki jadi rijal, itu artinya para laki-laki. Nah, kalau sekilas kita kan nggak akan ngerti ya benar sekali. Kalau tiba-tiba kok kutubun jadi buku-buku, kok rojulun jadi rijalun. Nah, misalkan gitu ya. Kita lihat. Ini cara memahaminya benar sekalian. Rumus cepat paham jamak taksir. Tadi saya ulangi. Jadi jamak taksir itu acak-acakan pokoknya benar sekalian. Ibarat kalau kapal pecah tuh ya kapal pecah gitu ya. Atau kita punya rumusnya, salim itu simple, taksir itu kreatif. Coba kita sama-sama baca ya benar sekalian. Apa rumus cepat paham jamak taksir? Salim itu simple, taksir itu kreatif. Kira-kira ya benar sekalian, kalau orang nih, ada orang si A ini kreatif loh orangnya. Kreatif itu gimana sih kira-kira? Wah, itu kan berarti dia banyak ide-ide, banyak gerakan-gerakan, banyak inovasi-inovasi yang muncul dari dia. Intinya suka berubah-ubah. Tiba-tiba gini, oh ini kayaknya gini bagus nih. Coba kalau diginiin, itu kan ya, maksudnya kreatif itu seperti itu. Salim simple. Nah, salim itu simple, taksir itu kreatif. Salim itu simple. Maksudnya apa? Salim itu simple. Apa tadi? Tinggal ditambahin apa? Tinggal tambah akhiran Una, ina. untuk yang muzakkar. Muzakkar. Kalau yang muannas beri tambahkan At. Udah. yang Si simple itu. Makanya kenapa dia dinamakan salim? Karena selamat. Kan salim itu ada selamatnya ya sekalian ya. Selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan-perubahan yang lainnya. Jadi simple aja. Tinggal ditambahin waw nun una ya nun ina. Untuk muannas berakhiran alif taat. Nah, itu ya kalau yang muannas. Tapi kalau taksir ternyata di sini tidak cukup tambah akhiran. Itu polanya berubah-ubah sesuai wazan nantinya. Atau Wazan itu secara apa? Wazan. Nah, sebentar dulu. Atau secara simpelnya salim itu Bunda pasti tahu ya, copy paste. Ya. Jadi Ctrl C, Oke. Ctrl V gitu ya, copy paste. Bunda sekarang pasti sering mengcopy paste. Nah, copy paste apa? Ya udah tinggal ditambahin una, ina atau at. Salim itu simple. Tapi taksir itu ubah pola. Polanya berubah-ubah atau acak-acakan. Seberapa acak-acakan sih dia? Coba kita lihat. Nah, ini ya udah sekalian. Jadi sebelum lanjut, ada yang namanya wazan ya udah sekalian. Nah, wazan. Kalau di bahasa Indonesia wazan tuh apa? Wajan.
tempat untuk Masak. masak. Nah, gitu ya. Tempat untuk masak, tempat untuk katel atau apalagi banyak itu bahasanya ya. Nah, saya akan analogikan ayah bunda sekalian. Ayah bunda sekalian punya mau bikin kue. Mau bikin kue ya. Nah, ibu-ibu nih biasanya mau lebaran tuh sibuknya apa? Yaitu sibuk bikin kue, bikin rengginang, bikin apa lagi opor, ketupat gitu ya. Nah, jadi seperti ini wazan itu. Bahan dasar kali ya. Wazan itu cetakan. Cetakan. Nanti ada yang namanya mauzun. Nah, tapi kalau mauzun itu lebih apa namanya? Lebih lumayan gitu ya. Nah, ini kita tambah saja isim itu sebagai adonan. Jadi kira-kira ibu sekalian, kita kalau mau bikin kue, kita pentingin cetakan atau pentingin adonan? Adonan. Adonan. Dan cetakannya sama-sama penting. Percuma kita mengadon tapi tidak ada cetakannya. Gitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab seperti itu ya bunda sekalian. Nantinya ya bunda sekalian ketika belajar ada yang namanya ilmu shorof, itu punya cetakan-cetakannya. Misalkan ada cetakannya fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan misalkan ya. Fa'ala itu berarti kita bisa diambil dari kata kataba. Kataba. Nah, bingung ya. Nah, gini bisa kita lihat kenapa adonan dan cetakan. Nanti kita ketika belajar shorof, kataba fa'ala. Fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu. Nah, jadi mengikuti cetakan nanti ke sini. Nah, gitu. Nanti itu di pelajaran ilmu shorof. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Kata dasar Kataba juga yaktubu bisa katban wa dibilang kata maktaban. dasar. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ibu sekalian gini. Tadi kan saya sudah menganalogikan cetakan dan adonan. Saya punya kata wazan cetakannya itu af'ilatun. Adonannya ini af'idatun. Kira-kira ayo bunda sekalian, kalau af'idatun itu ikut af'ilatun enggak? Enggak. Harokatnya ikut? Ikut. Yang pertama harokatnya apa? Fathah. Lalu kasroh, fathah. Lihat. Nah, sekarang kita lihat cetakannya. Yang pertama fathah. Lalu inilah yang dimaksud dengan cetakannya tuh kayak gitu. Jadi cetakan utamanya itu dari kata fa'ala. Di sini ada fa, ada ain, ada lam. Nah, dari 3 kata itu ya udah sekalian. Sudah tergambar ya? Yang dimaksud cetakan itu dari fa'ala. Af'ilatun. Jadilah af'idatun. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan wazan itu sebagai kalau disebut apa tadi? Kata dasar bisa atau Pola patokan. bisa. Pola, patokan, cetakan. Itu pokoknya ya. Patron. Pokoknya sepahamnya satu kata dari ayah bunda sekalian maksudnya itu pasti. Nah, ada cetakan, ada apalagi pola, Wazan. ada apa ya gitulah banyak pokoknya. Surabi itu Kata kan kita dasar. cetakan, kata dasar. Nah, itu af'ilatun. Kalau ini af'ulun. Nah, coba kira-kira sama nggak sama ini? A'yunun. Sama ya? Iya. Karena yang a'yunun itu dicetak ke wazannya af'ulun. Lalu ada lagi fu'ulun. Nah, ini bacanya buyutun. Nah, ini satu cetakan ya. Nah, lagi ayyamun, af'alun. Ini sama cetakan. Nantinya kalau kita bedah dianya, kenapa dia ditasydidkan? Lanjut saja. Fu'ulun, kutubun. Nah, satu cetakan ya. Amwalun, artinya apa amwalun? Harta, banyak harta gitu ya. Af'alun, rijalun,
fi'alun. Ini kan sama semua. Asharun, af'alun, dan lain-lain. Atau yang paling terkenal kulub. Nah, benar sekalian ya. Apa artinya kulub? Hati. Hati. Hati-hati itu ya. Jadi kalau kita mau ngomong ke orang hati-hati, kulubun fitorik. Hati-hati di jalan. Enggak kayak gitu ya. Nah, tidak seperti itu ya. Fu'ulun. Nah, ini diambil dari kata dasar atau cetakannya itu, wazannya itu fu'ulun. Nah, nanti kita insya Allah lebih banyak lagi mempelajari wazan itu di tasrif ya Bunda sekalian. Jadi di dalam turunan kata, nah seperti itu ya. Bisa dipahami ya Bunda sekalian ya. Oke, nah jadi yang menjadikan jamak taksir acak-acakan karena iya tadi dia tuh wazannya banyak dan tidak ada wazan tetap sebenarnya, banyak wazannya. Nah, jadi kalau ayah bunda sekalian menemui kata ternyata artinya jamak, nah berarti kata yang tidak berpola tadi itu jamak taksir. Karena apa? Jamak taksir itu kreatif. Nah, berubah-ubah polanya. Dan ini sebenarnya kalau jamak taksir, kalau di bahasa Inggris itu irregular. Nah, ya verbnya verb irregular. Itu kalau di bahasa Inggris. Jadi tidak beraturan. Nah, ini juga sama, tidak beraturan. Bisa kita tahu ya gimana? Dengan cara tahu artinya deh pokoknya. Kalau tahu artinya insya Allah bisa mengetahui ini jamak taksir atau tidak. Tapi kita punya patokan wazan-wazannya ini. Itu meliputi isim dan fi'il. Betul, meliputi isim dan fi'il. Kalau yang ini sih, kalau yang ini maksudnya yang ini ya, af'ilatun fu'ul. Kalau yang ini tidak, kalau yang ini tidak. Ini lebih ke isimnya saja. Isimnya seperti aja. itu. Iya. Nah, jadi kalau yang jamak taksir ya bunda sekalian, gini, biar tidak bingung gitu ya bunda sekalian, yang intinya 4 ini saja deh pokoknya. Berubah-ubah, ingat, salim itu simple, taksir itu kreatif. Apa kreatifnya? Ya ini, pertama bisa jamaknya itu karena bentuk ubah huruf. Diubah gitu ya bentuk hurufnya. Asalnya waladun jadi auladun, aulad. Nah, itu kan dia jamak taksir nanti namanya. Kenapa jamak taksir? Karena berubah dari mufradnya. Nah, karena berubah dari satunya itu tidak beraturan. Atau kalau kita boleh gampangnya, karena apa? Karena kreatif. Udah gitu aja. Bentuk tambah huruf. Rojulun, asalnya rojulun jadi rijalun. Nah, ini artinya jadi beda. Rojulun itu satu, rijal itu banyak. Kitabun dari kata kutubun. Dari kata apa? Menjadi kata kutubun. Fiha kutubun qayyimah. Ada di Quran ya. Kutubun itu artinya banyak kitab. Nah, itu dikurangi hurufnya benar sekalian. Yang asalnya kitabun jadi alifnya diulang, diulang. Alifnya dibuang, kutubun. Nah, itu atau kadang-kadang gabungan ubah dan kurang. Masjid jadi masajid. Yang intinya bunda sekalian, kalau untuk jamak taksir itu tidak perlu kita hafal benar-benar ya. Ini sebagai pengetahuan saja karena ada nantinya ketika bunda sekalian baca Quran itu jamak, tapi kok ini enggak akhiran wawunun dan yanun dan juga at. Nah, jangan bingung, berarti kalau dia jamak pasti jamak taksir banyak tapi tidak berpola. Nah itu. Jadi kalau jamak taksir itu lebih ke pengenalan saja sebenarnya. Karena kalau kita mau paham benar jamak taksir, kita lebih mengetahui artinya saja sekalian ya. Oke, kita lanjutkan. Coba sekarang kita urai. Di sini saya akan mengurai bunda sekalian. Contohnya nih, kutubun. Berdasarkan jumlahnya, isim apa? Jamak. Nah, jamak taksir. Kenapa? Karena jamak kreatif. Udah gitu aja. Simpel ya. Karena jamak kreatif. Maksudnya apa kreatif? Ya itu nantinya berubah pola lah, ditambah huruf lah, dikurangi huruf. Tapi kalau kita lebih mendetailkan, nah itu pasti bingung ya sekarang. Jadi kita gini saja. Kenapa dia jamak taksir? Karena
kreatif atau polanya berubah gitu aja. Kreatif, Berubah. pola berubah. Kreatif. Bisa diikuti ya Bunda sekalian? Ya. Kutubun jamak taksir. Kenapa? Karena Pola kreatif, berubah. Kreatif, pola berubah. berubah. Gitu ya, gampang ya. Ini jadinya jamak taksir. Coba saya akan contohkan kepada Bunda sekalian. Ayo Bunda sekalian, kutubun. Kalimat isimnya berdasarkan jumlahnya apa? Jamak taksir. Kenapa? Karena Polanya berubah. pola berubah, kreatif, dah gitu aja. Gitu ya, gampang ya. Lanjut. Qad aflahal mu'minun. Berdasarkan jumlahnya Bunda sekalian, isim apa, jamak apa ini? Muzakkar. Muzakkar. Kenapa? Zakar. Berakhiran wawun nun. Wawun nun. Salim Nah. wawun. Wawunun una. Kalau saya pengen jadikan misalkan mu'minina, itu isim apa Bunda sekalian jamaknya? Jamu muzakkar. Jamak muzakkar salim. Kenapa? Berakhiran Ina. ya. Akhiran ina. Nah, Ya, gitu ya. Ingat ada dua tandanya, ya nun sama wawu nun. Una ina. Lanjut. Fi buyutin, buyutin berdasarkan jumlahnya isim apa namanya? Jamak Mu'annas salim. jamak taksir. Mu'annas salim. Hati-hati. Jamak taksir karena pola Polanya berubah. Berubah. Polanya berubah. Kreatif. Nah, gitu ya. Pola berubah atau kreatif. Kan ini asalnya Baiti. Baitun. baitun. Rumah. Tapi dia diubah ya Bunda sekalian. Jadi buyut. Buyutun. Buyut itu artinya jamak taksir atau di dalam rumah-rumah gitu ya. Lanjut. Wal mu'minina. Jamak apa ini? Muzakkar. Apa? Nama muzakkar salim. Salim. Dan ya nun. Wal mu'minati. Mu'annas Mu'anat Mu'annas salim. Jamak. Mu'anat Hah? salim. Berakhiran alifta. at. Alifta. Lanjut. Nah, Ibu sekalian, yang ini kira-kira apa? Yasjudan. Salim. Taksir. Berdasarkan jumlahnya. Musana. Musanna. Gitu ya, musanna. Tapi ternyata kalau kita lihat ini fi'il Ibu sekalian, bukan isim. Nah, ini sengaja saya cantumkan biar Ibu sekalian tahu ternyata berakhiran alif nun itu bisa isim, bisa fi'il. Pun kalau fi'il ini tetap artinya dua Ibu sekalian ya. Nah, yasjudani keduanya sujud. Nah, gitu. Nanti. Jadi kalau ada alif nun tuh ya tetap musanna gitu ya. Lanjut. Alladzi 'allama bil qalam. Qalami berdasarkan jumlahnya isim apa? Musana. Ayo, masih ingat? Musana. Mufrad. 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 Mufrad ya, karena Mufrad. tidak ada tanda. Karena tidak ada tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda yang Betul. Karena tidak ada wawu nun, tidak Tidak ada ada alif nun, ya nun. ya nun. Ingat ya, sengaja saya cantumkan supaya lebih fokus lagi ya Bunda sekalian. Jadi kalau Ibu Bunda sekalian bil qalami itu isim karena dia tidak ada tambahan tanda-tanda ya. Qalamun artinya pena atau ya pena seperti itu. Qalamun berdasarkan jenisnya muzakkar apa muannas? Muzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tanda muannas. Tamasya ya, gitu. Karena tidak ada tanda muannas tamasya. Lanjut. Wal qanitina. Muzakkar. Jamak muzakkar salim karena berakhiran ya. Nah, kalau ini ya Bunda sekalian, rijalun berdasarkan jumlahnya isim apa? Jamak taksir. Karena dia Berubah polanya. berubah kreatif. atau kreatif. Asarnya apa? Asalnya rojulun. Gitu ya. Dirubah ditambah hurufnya alif rijal.
Kurang lebih Jam seperti itu ya Bunda sekalian. Satu lagi deh yang ini. Kufaron. Kufaron. Berdasarkan eh, jumlahnya. jamak Jamak tak. taksir merubah pola Betul karena berubah pola kreatif atau kreatif kreatif. Kufaron itu asalnya ka. Kafirun. Kafir. Gitu ya. Jadi orang-orang kafir tuh ternyata bisa pakai kufar. Antum kufar. Kalian adalah orang kafir bisa. Kafirun misalkan bisa. Nah, gitu ya. Seperti itu ya Bunda sekalian. Kalau jamak taksir, yang ini tadi dia tuh acak-acakan ya pokoknya. Kita bisa pahamnya itu, bisa taunya ketika lihat artinya. Oh, ini artinya kayak gini dan dia bentuknya berubah. Dia Pak, bentuknya bisa nggak berubah. jadi gini Pak? Misalnya kan ini tanda-tanda mu'annas dan muzakkar. Jadi kalau taksir itu kalau tidak ada kedua tanda itu berarti taksir gitu. Bisa Bisa untuk seperti melihat. itu. Kalau nggak bisa nggak tahu arti gitu. Nah, bisa seperti itu juga. Tapi itu kadang-kadang terjebak di dalam isim mufrad juga, Bu. Jadi kita lebih tahu pola sebenarnya kalau Oh taksir. iya, Seperti Pak. itu. Oke, Bunda Makasih. sekalian. Kira-kira paham nggak yang jamak taksir? Saya yakin ini masih ngawang-ngawang. Betul. Nah, itu. Belum paham, Ustaz. Betul. Membingungkan masih. Betul. Masih Karena bingung. apa? Kenapa bisa bingung? Karena kreatif ya Bunda sekalian. Karena ya tidak Karena ada Karena polanya. kreatif, nggak ada pola, nggak ada pola. Dari sananya, dari bahasa Arabnya itu nggak ada polanya. Jadi maksudnya polanya berubah-ubah, kadang gini, Iya. kadang gini. Ini bisa kita pahami ketika kita tahu arti. Kayak afidatun. Oh, dia hati-hati. Ayunun, mata, banyak mata gitu. Ayamun, hari-hari. Nah, sebenarnya harus apa tahu artinya dulu apa Ustaz ya. betul. Salah satunya Bunda Harus sekalian tahu kamus nih. dulu. Nah, jadi saya Cara. kasih tips ya Bunda sekalian. Untuk kita paham jamak taksir, nih, simpelnya itu harus tahu mufradnya, gitu. Nih, makanya kenapa saya tahu tadi bentuknya ini. Kan kalau kita lihat wazan tuh banyak ya. Ini ada 10 nih. Ini masih belum dicantumkan semua ya Bunda sekalian. Tapi kalau kita tahu polanya, dia diubah dari mufrad nih. Kita bingung nih ketemu kutubun. Kok kutubun? Kan biasanya kitab. Kan kitab itu mufrad ya. Oh, berarti ini jamak taksir karena diubah dari mufradnya kitabun. Oh, jadi kutubun. Berarti ini artinya banyak. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Kalau kita tahu mufradnya. Cara kita tahu mufradnya gimana kira-kira? Ngafalin. Gitu ya. Siap insya Allah sekalian ya. Nah, nantinya insya Allah di dalam modul itu kita selipkan hafalan-hafalan sedikit saja, tapi dengan cara tidak menghafal. Jadi nantinya kita ngafalinnya itu misalkan nih buyutin atau yang gampang misalkan wasyajaru. Nah, cara ngafalnya itu ya biar gampang, kita langsung aplikasikan ke Quran ya Bunda sekalian. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, nanti kita ngafalin najmun, artinya bintang. Wasyajaru, pohon. Nah, jadi kita langsung aplikasikan di surah Ar-Rahman. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang, pohon bersujud. Nah, gitu ya. Jadi kita ngafalinnya nanti insya Allah di nextnya lagi. Seperti itu ngafalinnya. Dan itu sangat bermanfaat ya Bunda sekalian. Karena bahasa Arab itu kalau kita mau paham banget 70% kosakata itu sangat bermanfaat, sangat berperan ketika mempelajari bahasa Arab. Tapi kalau sekarang subhanallah ya, teknologi dengan perkembangan zaman Bunda sekalian bisa beli aja mushaf per kata. Mushaf arti per kata itu ada artinya. Itu sambil ngafalin sambil baca tuh nggak kerasa. Biasanya termasuk teman saya menghafal Al-Quran dengan cara beliau itu ngafalin artinya biar lebih masuk katanya. Subhanallah ketika beres
ngafalin sama katanya suka dibaca, itu bahasa Arab jadi gampang belajarnya. Karena apa? Karena udah nempel di otak. Buyutun, mukminun, kutubun, apalagi tijarotun, itu sudah nempel semuanya ketika dulu menghafal Al-Quran. Ayah bunda sekalian pun bisa seperti itu dengan cara membaca Al-Quran per kata, dibaca satu persatu seperti itu ya. Oke, baik ayah bunda sekalian, saya yakin kalau jamak taksir itu tadi ya, intinya kita tahu mufradnya deh. Kalau kita udah tahu mufradnya, itu bisa ngawang-ngawang, oh ini jamak taksir, ini jamak taksir, ini jamak taksir. Tapi kalau kita belum tahu mufradnya, kita buka HP, kita download aplikasinya, Kamus. Nah, dicari. Pun cara mencari bahasa Arab kamus itu berbeda lagi. Nanti insya Allah akan ada materinya tersendiri. Oke, kita review ulang yang sudah kita pelajari, itu isim jama' ibunda sekalian. Nah, isim jama' itu yang udah kita bahas ada dua. Yang pertama, dua pertama itu jama' muzakkar salim, laki banyak, sama jamak muannas salim. Ingat kalau jamak muzakkar salim itu apa rumusnya? Berakhiran wawu nun una nun ina. Lanjut, kalau alif ta berakhiran alif ta at mu'minat. Nah, ini mu'anas salim gitu ya. Intinya kalau kita hafal ininya nih, rumus cepat pahamnya insya Allah gampang. Nah, kalau jamak jamak taksir itu emang gak bisa kita hafalin ya bunda sekalian. Cara gampang pahamnya tadi apa? Salim itu simple, taksir itu kreatif. Ya gitu ya. Selain itu kita harus tahu mufradnya. Barakallahu fikum ajma'in ya benar sekalian, luar biasa ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Nanti insya Allah ada sesinya ya. Insya Allah ada sesinya untuk tanya jawab. Seperti itu ya benar sekalian. Jadi bahasa Arab itu ternyata tidak semenakutkan itu ya benar sekalian ya. Masya Allah. Kalau kita pelajarinya dengan penuh sukacita, dengan rasa cinta terutama, karena sesuai dengan hadis Rasulullah, ahibbul Arab, cintailah bahasa Arab. Nah itu ya. Lithalas, karena tiga perkara, li'anni Arabiyyun, karena Rasulullah SAW sendiri orang Arab. Wal Qur'anu Arabiyyun. Quran bahasanya bahasa Arab. Wa kalamu ahli jannati Arabiyyun, dan bahasa di surga nanti bahasa apa? Bahasa Arab. Tiga alasan ini sudah cukup kuat untuk kita terus mengupgrade bahasa Arab kita. Ayo benar sekalian. Siap insya Allah kita upgrade terus ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala mudahkan pembelajaran kita nantinya di dalam bahasa Arab. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan lagi kepada Atian. Wa ilaihi tafaddal mashkura. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik ayah bunda, alhamdulillah kita sudah mempelajari ya. Dan alhamdulillah ini yang sudah menggunakan piturisannya ada 3. Baik, kita mulai ayah Ustadz ya untuk mau yang bertanya. Baik, kita mulai dari atas nama Patir. Assalamualaikum. Silakan yang mau bertanya. Tafadhol. Izin bertanya, apa bedanya mempelajari bahasa Arab sama mempelajari kitab kuning? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, apa perbedaannya mempelajari bahasa Arab dengan belajar kitab kuning gitu ya? Masya Allah. Baik, kalau kita lihat ya, Fatir, Masya Allah Fatir ini selalu konsisten ikut kelas akbarnya ya, Masya Allah ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan Fatir. Untuk istilah kitab kuning sebenarnya Bunda sekalian ya, kitab kuning itu istilah yang digunakan di dalam pembelajaran kitab dari ulama salafus soleh yang kertasnya itu warna kuning, betul. Kertasnya itu warna kuning. Kalau di pesantren-pesantren yang kuno gitu ya, itu menjadi kurikulum. Lalu lantas apa perbedaannya? Gini, kalau kita lihat, gak usah pakai share screen ya. Kalau kita lihat
kitab kuning itu bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, belajar apa? Bahasa Arab. Sebenarnya sama saja. Akan tetapi penggunaannya berbeda. Kalau kita belajar bahasa Arab itu tujuannya untuk apa dulu? Kalau dia untuk mempelajari kitab kuning, itu nantinya lari ke gramatikal atau ke tata bahasa seperti ini. Nah, seperti ini yang rata-rata orang mau belajar kitab kuning itu belajarnya kayak gini. Dari nahwu dulu, sorof, dan lain-lain. Bedanya apa dengan kita? Nah, kita bedanya apa kira-kira? Kalau yang kitab kuning itu ada istilah lain namanya kitab gundul. Kitab gundul berarti nggak ada harakatnya, Bunda sekalian. Maka meskipun dia berbahasa Arab, kita harus mempelajari sangat-sangat luar biasa. Nah, lebih ekstra lagi. Hanya saja di Sobat Ngaji, modul yang kami rancang di metode Ifham ini, kita tidak ke sana dulu arahnya. Kita lebih ke Al-Quran. Contoh nyata, contoh yang sudah kita familiar membacanya. Biar apa, Li? Biar paham dulu. Kenapa dia menjadi gini, kenapa dia menjadi gini. Jadi sejatinya belajar bahasa Arab dengan belajar kitab kuning itu sama saja. Hanya saja kalau kitab kuning itu lebih ke gundul-gundul. Nah gitu ya. Kalau kita ya Al-Qurannya aja dulu. Nanti mungkin kedepannya ada kelas khusus untuk membaca kitab. Karena dia lebih intens lagi. Harus lebih mantap lagi pokoknya seperti itu. Adapun kalau yang dimaksud dengan belajar bahasa Arab, kadang-kadang belajar bahasa Arab itu selain dari tata bahasa, biasanya dengan cara berbicara. Nah, kalau cara berbicara itu ada kitab-kitabnya banyak, kayak Arabiyah Baina Yadaik, lalu Durus Sudugoh, dan lain-lain. Itu banyak ya kitabnya. Percakapan, tapi dia ya percakapan aja, tidak lebih ke gramatikal atau tata bahasa. Kalau di Ifham, kita lebih ke Ifhamul Quran pokoknya. Nah, kita memahami apa yang kita baca di dalam Al-Quran selain tajwidnya. Seperti itu Ananda Fatir, barakallahu fiik. Seperti itu Atian insyaallah. Baik, selanjutnya yang kedua, Assalamualaikum Ibu Yuli, apa betul bersama Ibunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya itu Ustaz, penggunaan una dan ina. Kita untuk membedakan kalimat, oh ini kalimat ini pakainya una, kalimat ini pakai ina, itu gimana Ustaz? Masya Allah, luar biasa. Itu saja Ibu Yuli. Ya Ustaz. Oke. Jazakumullah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Wah ini luar biasa ya, sudah tidak sabar ini berarti Masya Allah. Jadi gini, di modul Ifham sendiri ya Bunda sekalian, kita di jilid 1 yang pertama itu namanya Ifhamul. Ini Afan ya, tulisannya kurang bagus. Nah itu. Kebaca nggak Bunda sekalian? Ifhamul kalimah ini. Katanya kalimah. Yang kedua, nanti modul kedua itu sama Ifham juga. Tapi Ifhamus Sorf. Ini maksudnya sama ya. Lalu yang ketiga, nah ini baru Ifhamul I'rab. Nah ini sengaja saya gundulkan ya. I'rab, ini sorof, ini kalimah. Nah yang Ibu Yudi tanyakan itu luar biasa. Berarti dengan bertanya seperti itu, Ibu Yuli berpikir bahwasanya, oh nanti kalau saya pakai una itu gimana? Saya pakai ina itu gimana penggunaannya? Karena beda ya, ada wawunun, ada yanun, jelas itu beda Ibu sekalian. Nah itu nanti insya Allah kita akan pelajari di modul yang ketiga. Nah ini ya modul yang ketiga. Apa? Ifhamul i'rab. Kenapa kalimat itu dibaca una atau kenapa dibaca ina atau dibaca kitaban, kitabun, kitabin. Kenapa bisa seperti itu? Nanti insya Allah kita akan bahas di modul yang ketiga. Hanya saja, nah untuk tambahan gitu ya. Nah, untuk tambahan tadi kan misalkan
mu'minun sama al-mu'minin. Nah, ini untuk tambahan saja. Nah, kita fokus yang akhirnya saja. Al-mu'minun, al-mu'minin. Kalau al-mu'minun itu lebih ke pelaku nantinya ya Bunda sekalian. Atau bahasa di SPOK-nya tuh bukan subjek ya, subjek. Pelaku. Kalau al-mu'minin itu lebih ke objek nantinya atau maf'ul bih. Nah, itu nanti kan ada istilah lagi ya Bunda sekalian. Pelaku berarti fa'il, objek itu maf'ul bih. Itu kan lumayan ya kalau kita mempelajari langsung sekarang. Makanya saya stop dulu, jangan langsung ke sana. Nah, lebih ke pondasi-pondasinya dulu. Ini jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena wawunun. Berakhiran wawunun una. Yang ini berakhiran ya nun ina. Kalau kita nantinya tarik ke pembahasan lebih dalam, ini pelaku, ini objek. Saya coba ulik ya. Ini pelaku. Kenapa bisa pelaku? Karena dia mubtada. Kenapa mubtada? Lalu apa tanda mubtadanya? Dia alif lam dan ada di awal kalimat. Lalu i'rabnya apa? Rofa. Apa i'rabnya? Wawunun. Nah, itu kan panjang ya. Nah, dari pelaku saja, dari mubtada saja itu udah Masya Allah. Nanti kita akan pelajari ini kurang lebih di modul yang ketiga. Tapi luar biasa, barakallahu fikum. Ayah bunda sekalian, kalau ayah bunda sekalian punya pertanyaan seperti itu, berarti ayah bunda sekalian ingin next level, luar biasa. Semoga Allah Ta'ala mudahkan ya bunda sekalian ya. Sabar saja, kita konsistenkan sedikit demi sedikit sampai jadi bukit. Insya Allah. Barakallahu fikum, Ibu Yuli, Masya Allah. Seperti itu Atian. Ya, baik. Alhamdulillah, ayah bunda, kita batasi dulu ya kajian malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Aziz yang sudah meluangkan waktunya. Jazakumullah khairan yang sudah memberikan ilmu-ilmunya, men-sharekan kepada kita semua. Semoga yang beliau berikan ilmunya, mudah-mudahan kita bisa untuk mengamalkan kembali ya bunda. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu kita baik Ustadz, kita persilakan kepada Ustadz dilanjutkan untuk diberikan motivasi sehingga kita semua bisa bisa melanjutkan ilmu-ilmunya ataupun bisa membuat kita semangat untuk bisa melanjutkan kembali. Fadol. Baik, syukran Atian. Alhamdulillah. Maka ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Al-Quran munazzalun, diturunkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang mulia. Bukan serta-merta Allah Ta'ala memilih bahasa Arab, itu tidak ada hikmahnya, luar biasanya. Allah Ta'ala memilih bahasa Arab, hikmahnya luar biasa. Tadi li'anni arabiyyun wa qur'anu arabiyyun wa qalamu ahli jannati arabiyyun. Lantas apakah kita sebagai orang muslim mempelajari bahasa Arab itu penting? Sangat-sangat penting. Apakah kita sebagai orang muslim belajar bahasa Arab susah? Kira-kira susah apa mudah? Pasti jawabannya mudah, susah. Kadang susah, kadang mudah. Hanya saja kira-kira ya bunda sekalian, kita mempelajari bahasa Arab itu mustahil apa tidak? Bisanya. Pasti tidak mustahil. Allah Ta'ala pasti bisakan. Asal apa syaratnya? Asal kita istiqomah, kita konsisten. Dan tentu kita perlu mempelajari di luar kelas sebenarnya untuk bahasa Arab. Nah, jadi kalau di rancangan modul ini tersendiri, nantinya bunda sekalian, kalau belajar modul ifham, selain belajar di kelas, ada tugas untuk mengulang sebenarnya. Dan itu tidak berat seperti ini coba jadikan mufrad, ini coba jadikan musanna, ini isim apa, gitu-gitu aja sebenarnya. Untuk apa? Untuk controlling, untuk nantinya ibunda sekalian memurojaah di rumah. Karena bahasa Arab kalau tidak dimurojaah atau ilmu apapun kalau tidak dimurojaah, itu ibarat kuda tidak dikasih tali untuk mengikatnya.
Kita parkirin motor, kuncinya kita simpan aja, nggak dikunci setang, nggak diambil. Kira-kira motornya ada yang ngambil nggak? Pasti ada yang ngambil. Karena apa? Karena ada kesempatan orang untuk mengambilnya. Ilmu pun begitu juga. Bisa kita ikat ilmunya ketika kita murojaah. Jadi ya bunda sekalian, kunci mempelajari bahasa Arab, kunci kita paham Al-Quran, itu lebih ke konsistensi dari diri kita sendiri. Semakin konsisten, semakin kuat. Apalagi kalau kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Wah, itu ilmunya lebih kuat lagi ya bunda sekalian. Karena ilmu itu berbeda dengan harta. Harta itu kalau kita bagikan berkurang. Kita punya 1 juta, kita bagikan ke orang 900.000, kita belikan 100.000 buat daging. Habis gak? Habis uangnya. Tapi ilmu semakin kita berikan kepada orang, itu semakin bertambah. Bahkan menjadi ikatan batin untuk diri kita semua. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Yassarakumullahu jami'an. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat ayah bunda sekalian. Harus terus konsisten ya dalam mempelajari bahasa Arabnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Baik ayah bunda, alhamdulillah telah selesai untuk pembelajaran malam ini bersama Ustadz Aziz, yang mudah-mudahan kita semua malam ini Allah catat menjadi amal kebaikan, Allah berkahi kita semua, dan ayah bunda diberi rizki atas ilmunya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ayah bunda, sudah malam sekali tentunya ya ayah bunda. Sampai sekarang ada 113 partisipasi. Masya Allah. Terima kasih ayah bunda yang sudah bergabung sampai masih stay ya. Tentunya ayah bunda harus selalu tingkatkan semangatnya dalam belajar, apalagi mempelajari Al-Quran, supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah bunda, untuk malam ini kita cukupkan saja. Kita ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Selamat jumpa kembali. Nanti ditunggu di pekan selanjutnya di Rabu malamnya ya ayah bunda. Halo Ustaz. Insya Allah. Amin rabbal alamin. Syukran jazakallah khair. Mohon diizin memaafkan ayah bunda ya. Ya Ustaz, makasih.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب.